Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nikmat zahir, nikmat batin yang pernah kita rasakan, yang sedang kita alami, yang kita nikmati, dan juga mungkin yang akan terus kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semuanya adalah murni karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Alhamdulillah, hadirin jamaah rahimakumullah, kita sudah sampai di edisi ke-261, edisi yang cukup panjang, yang insya Allah sebagai penanda kita pernah melakukan kebaikan, pernah melakukan keistiqomahan, pernah melakukan ikhtiar untuk upaya makin mendekat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang indah, yang nikmat dalam hidup ini Bapak Ibu jamaah sekalian adalah selagi kita hidup, kita itu bertemunya karena Allah, berpisahnya karena. Jadi banyak perumpamaan tercontohkan betapa hidup ini memang sementara, sangat cepat, dan tidak seberapa lama dibandingkan alam-alam yang akan kita lalui. Dalam sebuah riwayat dikatakan perumpamaan hidup ini hanya kurang lebih 1,5 jam di akhirat. 1,5 jam itu kalau dalam sehari itu kita bisa gunakan untuk tidur. Saking cepatnya, saking singkatnya. Atau nongkrong tiba-tiba sudah 1,5 jam. Kita buka HP, scroll tiba-tiba 1,5 jam. Kita ke pantai tiba-tiba sudah 1,5 jam. Maka usi nafsi wa iyyakum taqwallah, menyikapi hidup yang tidak lama, ya, kita tidak bertemu itu kurang lebih sekitar 45 hari yang kita gantikan dengan kajian online. Itu sudah ada beberapa momen yang terjadi. Ada beberapa guru kita, orang-orang terdekat kita yang meninggal, ya, di waktu yang relatif singkat, yang tidak terlalu jauh jaraknya, hanya sekitar beberapa hari itu, tapi ada saja momen yang baik. Sebelum dia mulai, yang ingin sampaikan, ini pentingnya bersyukurnya, bahagianya kita berada dalam komunitas-komunitas semacam ini. Kalau ada apa-apa itu kita cepat dapat info dan kita bisa saling menguatkan dan saling mendoakan. Salah satu jamaah kita ini sedang ditimpa musibah, ya, ditimpa musibah. Belum lama itu ada kejadian yang mungkin diserempet gitu, tabrak sama kendaraan sehingga harus dirujuk ke rumah sakit. Maka kita doakan ya, ini jamaah kita Bajiskum, ya, sudah niat mau datang tapi ya begitu, ya, kita doakan untuk kesembuhan, kebaikan, kekuatan, dan semua harapan-harapan yang baik. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Jangan suratul mustaqim. Ya, lagi sekali ya, itu pentingnya kita berada di sebuah komunitas jamaah yang saling mengingatkan, saling cari, saling mengingati, saling menguatkan, saling mendoakan. Ini kajian kita masuk ke seri 261. Kita coba mengkaji, mentadaburi kalam-kalam hikmah daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari tentang, atau dalam pasal ke-47, tentang Al-Karim. Al-Karim itu artinya Allah yang Maha Dermawan. Kedermawanan Allah, dermawan itu artinya apa? Dermawan
memberi sesuatu sebelum sesuatu diminta. Allah itu seperti itu, memberikan kita sesuatu yang padahal kita sendiri belum pernah minta sesuatu itu. Itu dikatakan Al-Karim. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, la tata'adda niyatu himmatik. Jangan sampai niatmu, keinginanmu itu melanggar dan melampaui Allah Subhanahu wa taala. Allah di sini disifati sebagai Al-Karim. Maka kita tidak boleh dalam hidup ini niat kita, keinginan kita sok pengen mendahului Allah, lebih merasa hebat daripada Allah. Oh ya Allah, saya mau begini, harus seperti itu. Dalam hidup ini kita sering gagal dan sering dipermainkan, bahkan dipermalukan sama Allah. Pengennya rencana ini ternyata cepat sekali dibalik. Kasihan. Sudah. Duduk ya, duduk. Diam ya. Jadi jangan sampai mau kita doa, keinginan kita itu melampaui, melebihi. Sok paling paham, sok paling ngerti, sok ngatur Allah. Padahal Allah itu adalah zat yang Al-Karim, zat yang memberikan sesuatu yang padahal kita sendiri tidak tahu itu manfaat atau tidak. Kita sejak dalam rahim kandungan ibu kita pernah tahu nggak bahwasanya kita di dunia ini perlu sama tangan, perlu sama mata. Oh ya Allah, saya besok lahir di dunia ini saya butuh kaki untuk berjalan, tangan untuk megang, mata untuk melihat. Tapi Allah SWT kasih kita manusia ini sudah dirancang sedemikian rupa. Bahkan kalau kita list mungkin kita akan dapati diri kita dalam kondisi yang sangat memalukan, karena betapa banyak yang Allah kasih itu jelas manfaatnya baik untuk kita, yang kita sendiri tidak sampai pikiran kita bahwa itu penting bagi kita. Ya. Saya punya guru, ada namanya Profesor Samsudin Arif, itu kalau ngomong sama anaknya itu bahasa Inggris terus. Sejak kecil lah dia ngomong bahasa Inggris, keren. Ketika anaknya merengek-merengek itu di supermarket, di mall, masa mau sesuatu, kan ada dua tipe manusia. Ada yang anaknya merengek, habis itu apa? Kayaknya gitu, dia nggak dikasih. Tapi ada juga, ada tipe ketiga yang setiap melewat sesuatu anaknya tutup matanya, jangan lewat sini. Diajak ke mall, datang ke tempat stand permainan, dibelokkan ke sesuatu, tutup matanya, bawa lari, biar anaknya tidak minta, tidak merengek. Ya, itu ada beberapa tipe. Nah, Prof. Samsudin ini bilang ini mana? Buy what you need, don't buy what you want. Jadi silahkan kamu pilih, kamu beli yang benar sesuatu yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Beda ya. Yang kita butuhkan sama yang kita inginkan itu beda. Sepatu sudah jebol, butuh, beli. Sepatu ada 15 pasang, mau beli lagi, itu berarti nafsu keinginan. Maka dia melarang. Jadi kita ini harus begitu ya, dalam hidup itu melihat sesuatu kira-kira ini penting atau tidak, ini butuh atau tidak, atau hanya sebatas keinginan. Maka jangan sampai ya, ketidaktahuan kita tuh pengen mengatur Allah. Ya Allah, saya ini begini keadaan saya perlu sekali. Ayo kamu sesekali perlu. Tapi ketika dalam berdoa, kalau dikatakan doa paling terbaik, ini guru-guru kami menyampaikan, doa paling terbaik itu terangkum dalam sholat yang doa yang biasanya kita baca pada maghrib. Allahumma inna nas'aluka salamatan fil din wa afiyatan fil jasad
wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatana dari wa'afa dari ya, 10 itu sudah mencakup keseluruhan hajat dunia akhirat kita, ditutup lagi dengan Rabbana atina. Sebenarnya cukup, tetapi dalam momen-momen tertentu kita memang diminta untuk berdoa lebih lagi dan lagi. Kalau stok doa kita, hafalan kita cuma itu saja, kita ulangi ya 3 kali, ya ganjil bisa 5 kali, bisa 7 kali. Misalnya cuma Rabbana atina saja cuma yang dihafal. Ya udah, itu diulangi beberapa kali. Nah itu dikatakan doa sapu jagat. Ya. Fal karimu la tatakhattahu al-amal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Al-Karim yang Maha Dermawan itu tidak dapat dilampaui oleh keinginan. Tidak bisa kalah. Ibaratnya kita punya keinginan setinggi musola ini, pengen ini, tunggu bata-bata itu sampai setinggi musola. Anggap satu keinginan kita itu 1 bata. Saya pengen ini, terus saya meningkat ini, lalu setinggi musola. Keinginan kita yang nampaknya banyak, yang setinggi musola ini, kira-kira sama kedermawanan Allah, kehebatan Allah, kemahakuasaan Allah itu besar mana? Keinginan kita itu kebesaran Allah. Kebesaran Allah ini nggak ada apa-apanya. Selama keinginan kita itu masih berbentuk, selama keinginan kita itu masih terwujud, berupa dan bertempat di dunia ini, tidak ada apa-apanya sama kekuasaannya Allah. Allah itu kalau mau ngasih saja. Maka kalau terkait fadilah, karunia, apalagi itu materi, tidak usah kaget kalau orang kafir lebih kaya banyak daripada orang muslim. Karena itu murni milik Allah, keinginan Allah mau ngasih kepada siapa. Ya, Masya Allah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau mau ngasih saja. Mau dia soleh, mau dia toleh, mau dia baik, mau dia buruk, mau dia ahli ibadah, mau dia ahli maksiat, kalau mau ngasih saja. Ya. Seringkali pemberian Allah itu tidak melulu karena dia taat. Justru pemberian Allah itu nanti jatuhnya ujian. Ini dia bisa bersyukur atau tidak. Dalam pertemuan-pertemuannya sebelumnya kita sebut istidraj. Ya, nikmat Allah yang sebenarnya itu adalah siksa di dunia. Nah, jadi kita alhamdulillah kita pengen nikmatnya ya nikmat beneran, bukan nikmat karena siksaan. Apa maksudnya nikmat siksaan? Allah kasih nikmat itu biar semakin jauh, semakin lupa, semakin ingkar sama Allah, semakin dia nikmat. Dalam hubungan dosa semakin tidak ingat Allah, alhamdulillah. Maka dikatakan bahwasanya ada 8 ciri-ciri Al-Karim, Allah SWT yang Maha Dermawan. Itu 1, Allah itu Maha Pemurahnya. Maha Pemurahnya Allah itu karena Allah itu Maha Kaya. Ya, kullu syai'in idza kathura rahusa. Segala sesuatu yang semakin banyak itu identik cenderung semakin murah. Kalau lagi musim ikan itu pasti murah. Musim kedelai jatuh harganya karena murah. Musim durian bisa jatuh harganya karena murah. Segala sesuatu itu bisa lebih murah dibandingkan musim dan waktu sebelumnya. Seperti dengan biasanya, kalau dia itu banyak biasanya begitu. Kan dikatakan illal adab. Kecuali adab itu semakin baik, akhlak itu semakin tinggi, semakin luhur, semakin mahal. Tapi kalau barang itu biasanya semakin murah. Semakin dia sedikit, semakin dia mahal, semakin dia langka. Gas itu, ya, LPG 3 kilo semakin dia langka, semakin mahal. Makin dicari orang, makin bingung. Lagi kalau ada produk-produk, wah, saya punya jam tangan, ini limited edition. Di dunia ini cuma dicetak 30. Satu yang pakai Cristiano Ronaldo.
satu lagi yang pakai Raffi Ahmad, satu lagi yang pakai ini. Anda beruntung orang ke-30. Itu marketing nanti. Padahal kita kemana numpuk barang kayak gitu. Ke setiap orang dia bilang ini cuma kita 30. Anda orang yang beruntung. Ternyata ngomong gitu ke 1000 orang. Anda jadi limited edition. Jadi kita jangan menipuin yang begitu-begitu. Ya, Allah Maha Pemurah, saking pemurahnya Allah, karena Allah di Maha Kaya. Ya, ngasih itu tidak ngira-ngira. Ya, saya pernah analogikan rezeki kita dari dalam perut ibu sampai kita meninggal itu kemungkinan itu ber-M. Katakanlah rezeki saya misalnya dari awal sampai akhir itu 300 miliar. Sekarang sudah kepakai 100 miliar misalnya. Tinggal 200 miliar lagi untuk dihabiskan sebelum meninggal. Semakin cepat menghabiskan sisa 200 miliar, semakin cepat ya ajalnya datang. Tapi sama Allah yang Maha Bijaksana nggak dikasih tahu. Coba dikasih tahu. Setiap ini ada aplikasi ngelihat saldo umur. Umur saya tinggal 29 hari lagi. Woi, sudah tidak karuan. Diajak repot nggak mau, diajak negeri lupa, diajak ke pantai, milih ibadah. Ya. Tapi kalau waktu masih 30 tahun, wah, nanti sih. Ngebut-ngebutan di jalan, tidak akan mati sih. Paling lecet, paling patah, paling keselio. Nah, jadi karena tidak tahunya kita terhadap masa depan itu, maka kita sungguh-sungguh dan berharap kepada Allah. Jadi khauf wa raja, takut dan berharap itu ada di situ pentingnya. Ya, yang pertama Maha Pemurah. Yang kedua, Allah memberi tanpa diminta. Ini sudah kita sampaikan ya. Banyak sekali orang Jawa bilang banyak sekali hal-hal yang kita sadari atau tidak dalam hidup ini yang sudah diberi Allah padahal kita tidak minta. Kita nggak pernah minta dikasih. Ya, kita nggak pernah mohon dipersiapkan. Oksigen ini ya Allah, ya, oksigen ini tidak bisa kita beri, tidak akan bisa kita beri. Nikmat penglihatan ini tidak bisa kita bayar, tapi Allah persiapkan semuanya, Allah hidupkan. Jadi Al-Karim yang kedua bagaimana Allah memberi tanpa diminta. Jadi sebelum kita minta sudah dipersiapkan. Yang ketiga, ya, Allah memberi. Yang pertama tadi Allah memberi tanpa diminta. Yang ketiga Allah memberi sebelum diminta. Ini beda-beda sedikit. Kalau yang pertama tadi tidak diminta dikasih, itu sebelum diminta dikasih. Jadi ketika kita angkat tangan berdoa, sebelum kita mengucapkan hajat kita, sebenarnya Allah itu tahu, Allah itu Maha tahu. Cuma secara syariat, memang kita harus berusaha. Ya. Siapa namanya ibunya Nabi Ismail? Siapa? Siti Hajar. Memang sekali saudara. Siapa namanya ibunya Ismail? Ibu Makil. Enak sekali. Nah kayak gini. Siapa nama istrinya Nabi Yakub? Bu Yakub. Terus saja kayak gitu. Bu Makil. Siti Hajar. Siti Hajar itu sama Allah Subhanahu Wa Taala diminta untuk syariatnya ya. Syariatnya itu lari daripada sofa ke Marwah, lalu menggerakkan kontra begitu lebih biar ada keikutsertaan tangan manusia, ikhtiar basyari untuk berusaha. Allah kira-kira bisa ngasih langsung cur air zam-zam atau langsung buat kenyang Nabi Ismail tanpa usaha manusia, bisa nggak? Sangat bisa, sangat mampu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Selesai. Tapi Allah pengen ada ikutsertaan manusia di situ. Saya sering kasih contoh Nabi Musa alaihissalam itu ya, diminta untuk menghentakkan tongkatnya, lalu terbelahlah fajarat minhu minus nata asyata ayat dan seterusnya. Itu
eh, apa tanpa bentakan tongkat Nabi Musa itu Allah tidak mampu membuat jalan-jalan bagi Bani Israel, sangat bisa. Tapi ada usaha di situ. Jadi sebelum dan tanpa diminta Allah itu akan tetap memberi. Yang keempat, Allah memberi apabila diminta. Ini menarik. Ini berbeda dari sebelumnya. Jadi ada kalanya memang Allah itu ngasih kalau diminta. Makanya kita berdoa. Doa itu secara bahasa lughatan bermakna at-thalab war-raja. Doa itu artinya memohon, mengajukan proposal hidup, itu doa. Jangan disangka proposal itu hanya sedang nulis karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, bukan hanya itu. Orang mau melamar pekerjaan, dia mengajukan dirinya. I propose myself. Saya memproposalkan, mengajukan diri saya. Dia tulis di sana pakai CV, identitasnya, nama, keunggulan, kelebihan, pengalaman, pendidikan, disebut yang bagus. Dalam proposal itu yang bagus, yang indah. Sama kayak doa. Ya. Tapi indahnya doa dalam Islam, selain kita minta nampakkan diri kita yang keinginan yang bagus-bagus, sangat dianjurkan dalam berdoa menampakkan dan mengakui diri kita itu hina, lemah, tak berdaya. Jangan berdoa lagi, ya Allah, sebenarnya saya ini sudah ganteng, tapi saya pengen lebih ganteng. Nah, itu tidak menunjukkan, ya, tidak ada tadarruknya, ibtihal, tidak ada rasa hina, tidak ada rasa merendah. Kok malah angkuh? Ya Allah, saya ini bodoh, ajari saya. Ya Allah, saya ini apalagi banyak kurangnya, kasih saya kelebihan. Ya Allah, saya ini miskin, kasih saya kekayaan. Mengakui kekurangan, kelemahan, itu inti doa. Jadi ada hal-hal dalam hidup ini yang kalau kita minta kepada Allah, maka baru dikasih. Maka dalam doa banyak sekali redaksi Allah inna nas'aluka atau Allah inni as'aluka. Banyak ini. Salamatan itu tadi di awalnya inna nas'aluka. Jadi banyak sekali redaksi yang menunjukkan betapa permohonan itu terkait dengan sesuatu yang kita minta, baru lantas berdasarkan yang kita minta itu Allah ngasih. Maka selalu kita katakan diulangi terus. Taufik itu kalau mau kita sesuai dengan maunya Allah, itu taufik. Ya. Kajian ini dapat taufik Allah. Contohnya kemarin ini pulang. Nah, Sasuki tolong buatkan poster, insyaallah untuk besok. Poster dibuatkan. Ternyata terjadi sesuatu, tidak tepat waktunya dari sini, belum dapat taufik Allah. Tapi kayak kita keinginan kita lancar, terus tiba-tiba sampai terwujud seperti ini, itu artinya wafaqahullah, yang disepakati oleh Allah, dapat taufik Allah. Maka taufik itu tema yang sangat menarik untuk menguatkan akidah kita, keimanan kita bahwasanya kita ini tidak ada apa-apanya tanpa pertolongan dari Allah SWT. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi bukan hanya semata-mata karena permintaan, ya, tapi cukup sekedar harapan saja. Ini murahnya kasih sayang Allah. Kadang kita nggak berdoa, tapi dalam hidup cuma gini. Ya Allah, enaknya ya kayak dia, pengen saya kayak dia. Kita nggak doanya. Doa itu kan secara bahasa kita menghadap kiblat dalam keadaan menutup aurat, kita bersuci, kita lakukan di tempat yang mustajab, di waktu-waktu yang makbul, itu berdoa afdal. Tapi ada kalanya sambil dia motor, enak ya seperti ini. Saya pengen seperti ini. Hanya keinginan, hanya harapan, terbersit cuma begitu saja. Kadang kita sendiri lupa pernah pengen, karena cuma sekali dalam hidup, tapi
sama Allah itu didengar, sama Allah itu ditahu, sama Allah itu dinotis gitu. Jadi ibaratnya masuk dalam catatannya malaikat. Ya, malaikat ibaratnya begini, malaikat nih Zahra ini usia sekarang 24 misal dia pengen ini nih, nanti kabulkan dia di usia 49, dikabulkan di usia 49. Kenapa? Karena emang Allah yang tahu itu yang waktu terbaik bagi dia berdoa. Jadi sebatas keinginan, nggak hanya doa. Ya, bukan doa. Kalau doa itu resmi sekali proposalnya, menghadap. Ini orang kalau melamar kerja itu berpenampilan menarik itu menjadi salah satu syarat. Rambutnya rapi, pakaiannya pantas, ya, bersepatu, dan sebagainya terus. Dia harus apa kelebihan Anda, apa pengalaman Anda digaji berapa, itu orang melamar pekerjaan. Tapi ada kalanya dia cuma pengen aja lihat kantor nih, enak kayaknya kerja di sini, udah bisa dia pergi. Tidak pernah ketemu, tidak pernah bawa surat lamaran kerja, tidak pernah ketemu sama HRD-nya dan seterusnya, tapi hanya sebatas harapan, cita-cita, angan-angan. Kenapa Allah kabulkan? Agar tidak mengecewakan hamba-hambanya. Ini hebatnya Allah. Ya, coba kita nanti sebelum tidur merenung. Kok doa saya banyak yang dikabulkan? Tapi jangan berhenti di situ. Pikir juga, ternyata banyak ya harapan saya dikabulkan sama Allah. Padahal saya nggak minta sungguh-sungguh. Jadi ada sesuatu yang kita minta sungguh-sungguh belum dikabulkan. Terserah Allah. Tapi yang kita cuma minta dalam pengen, dikabulkannya di waktu-waktu yang tidak pernah kita sangka-sangka. Nah, jadi itu agar Allah tidak mengecewakan hamba-hamba. Ini luar biasa Allah SWT. Yang keenam, Allah memberi lebih baik daripada yang kita minta, yang kita harapkan. Ini sering terjadi. Kita mintanya A, dapatnya Z. Kita mintanya 10, dapatnya cuma 1. Kita mintanya putih, dapatnya hitam. Kita mintanya tingkat, dapatnya tidak tingkat. Kita mintanya luas, dapatnya sempit. Kita mintanya ini, ternyata kembalikan. Nah, kalau kita lihat dari kacamata orang mukmin, ya, apapun yang Allah berikan itu pasti ada hikmahnya dan terbaik. Meskipun berat, ini secara teori mudah nih, sabar. Tetapi memang berat. Tapi orang itu biasanya akan terobati setelah berlalunya waktu. Jadi waktu itu kalau sudah berlalu itu akan menjadi obat. Atau kalau nulis nama di pasir, tiba-tiba ada hembusan angin atau apa, ombak itu tiba-tiba tulisan itu akan hilang. Kayak gitulah waktu itu akan mengobati rasa sakit hati, rasa kecewa, rasa sedih. Makanya sering dikatakan oleh ulama-ulama kita, Allah menciptakan sifat lupa dalam manusia itu karena pengen memberikan yang terbaik bagi manusia. Ternyata lupa itu ada manfaatnya. Coba kita selama hidup nih yang kita nggak suka, yang kita takuti, yang buat kesedih terus-menerus, itu ingat terus semuanya waktu. Mau ketawa ingat yang sedih, gak ada yang ketawa. Mau pergi jalan-jalan ingat yang sedih, gak ada. Mau ngapain nggak bisa move on. Ternyata kita dibuat lupa, termasuk lupa sesuatu yang tidak mengenakan itu adalah di antara kasih sayang Allah. Kayaknya selalu kita lihat keterbatasan kita ini banyak maslahatnya. Ya. Mata kita tidak bisa memandang hal-hal yang gaib, itu maslahat. Ke kamar mandi ngelihat yang baju putih, macam-macam. Padahal telekungnya sendiri. Masuk gang sini ngelihat, wah sudah telinga mau tidur, tiba-tiba mau tidur. Tidak ada. Keterbatasan panca indera itu maslahat,
sifat lupa kita itu juga maslahat. Ya, tapi jangan dalam belajar, jadi dikit lupa. Oh, ini Allah menghendaki saya lupa, salah ya. Kenapa nggak hafal-hafal lain? Karena Allah menghendaki saya lupa. Ada maslahat, jangan gitu. Ya. Ini yang keenam. Yang ketujuh, Allah itu dermawan, maha pemurah, tidak dikira berapapun yang Allah berikan dan kepada siapa dia memberi. Ya, kita pernah sampaikan di pertemuan-pertemuan akhir sebelum kita berpisah sekian episode itu, ya, di Sulaiman itu, azan dulu sebentar ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله Allah jada antara salatu syarab wa dajadana syukran sedekah ya, kita lanjut ya. Jadi Nabi Sulaiman itu kan pernah ingin menggantikan peran Allah, tugas Allah satu kali saja, satu hari, dengan menyiapkan makanan yang dia sangka akan bisa mencukupi kebutuhan seluruh makhluk Allah di hari itu.
Ternyata apa? Allah hadirkan satu ikan yang sangat besar, makanan yang sudah dipersiapkan menggunung itu dimakan sama ikan yang besar itu. Baru satu makhluk Allah. Lalu ikan itu bilang, ada lagi nggak? Masih lapar. Di situ Nabi Sulaiman itu tertempeleng, tertampar. Betapa tidak mungkin ada yang mampu menggantikan tugas dan peran Allah walau sedetik. Nah, kita ini jangan merasa hebat, pinter, keren. Wah, kayaknya saya ini, kayaknya sini. Selama manusia itu tidak bisa melihat leher belakangnya sendiri, tidak usah sombong. Nah, ada yang lihat? Setelah ini berusaha, saya boleh sombong kalau bisa lihat leher belakang. Jangan gitu. Di foto, dan tidak usah bantuan, tanpa bantuan. Oh, saya bisa lihat leher belakang, leher belakang teman saya. Leher belakang sendiri. Ya. Atau kita bisa yakin jumlah pasti rambut kita, baru boleh sombong. Yang kita hitung 2550. Selama kita hitung ada yang rontok saja, nah ulang lagi berapa lagi. Atau ketika sekalian kita hitung ada yang tumbuh. Ya kan? Jadi manusia itu dipermainkan sama Allah. Semakin manusia itu hajur dirinya, dipermainkan sama Allah. Jadi nggak usah sok gitu. Jadi Allah itu yang ketujuh Maha Pemurah. Tidak kira berapapun yang Allah berikan dan kepada siapapun. Kita ini sehari ini saja per orang kita di sini sudah berapa nikmatnya. Ini baru satu tempat. Kita cari skup Gubuk Baru, skup Tanjung, Lombok Utara. Udah berapa miliar dari makanan saja. Skup lagi yang lebih hebat. Makanya kok bisa orang nggak percaya sama Allah, sama Tuhan tuh otaknya di mana? Emang nggak pakai otak mereka. Orang ateis, agnostik itu ya emang nggak percaya Tuhan. Dia lebih percaya bahwasanya meja ini ada yang buat daripada alam semesta yang sedemikian hebat ada yang diciptakan. Dia percaya di meja ini ada yang buat. Jangankan buat yang ngangkat ke sini tadi ada meja. Dia percaya. Tapi alam semesta, dunia yang keren ini, dia tidak percaya ada yang diciptakan. Itu otaknya di mana? Kalau udang masih ada otaknya, otak udang walaupun kotoran sih. Manusia didentul otaknya, otak-otak manusia yang semacam ini. Jadi tidak kira seberapa banyak dan kepada siapapun itu pasti Allah berikan dan tidak akan mengecewakan hamba. Yang kedelapan, yang terakhir, yang paling penting nih ya. Demi kebaikan hamba itu sendiri, untuk maslahat hamba itu Allah dengan bijaksananya ya, memberi kita dengan cara terbaik sesuai dengan keadaan dan kondisi kita masing-masing. Ya. Yang mana paling sesuai, paling manfaat waktunya, bentuknya, jumlahnya itu diberikan sesuai dengan. Jadi seakan-akan kita ini sebenarnya dapat paket dari Allah setiap hari. Bapak Ibu kalau belanja online pasti nggak sabaran kan? Wah, nunggu di gerbang. Setiap yang lewat dikira kurir. Ya. Di HP dicari kurir A, kurir B, dicek atas nama sudah tidur, masih di Gunung Sari, masih di Praia, masih di ini, masih di Situbondo. Seakan-akan nggak sadar, padahal paketnya Allah kepada kita setiap hari ada. Tinggal kita terima saja dengan syukur dan sabar. Maka kita ini sebenarnya sudah disiapkan sama Allah dalam waktu, bentuk, jumlah yang terbaik. Dan itu adalah kedermawanan Allah. Nah, di sini juga ada Pak Moh yang saya dengar kemarin juga sedang dapat ujian. Nah, jadi siapapun ya yang sakit nanti kita bacakan lagi Al-Fatihah di akhir kesempatan kita. Jadi begini, nah, sebagai penutup kajian ini, kita kalau terkait hidup itu jangan merasa minterin lebih pintar daripada Allah. Karena lebih pintar daripada Allah itu satu, tidak sopan. Yang kedua, mustahil kita bisa lebih pintar daripada Allah. Yang ketiga, pasti
pasti Allah itu lebih tahu, lebih paham, dan mengerti. Nah, saya ulangi, yang pertama itu tidak etis, tidak sopan. Yang kedua, mustahil kita bisa lebih pintar daripada Allah, lebih tahu. Yang ketiga, pasti Allah ya pemilik maslahat, memberikan maslahat yang terbaik untuk kita. Jadi sekiranya seorang hamba itu, ya Bapak Ibu, kita sebagai hamba Allah, umat Rasulullah SAW, itu mengenali sifat dan nama Allah Al-Karimu, ya, yang Maha Dermawan tadi, niscaya permintaan kita, harapan kita, keinginan kita, doa kita itu tidak mungkin melebihi kehebatannya Allah. Dalam arti lain, dalam kata lain, kita maunya ini, terserah Allah atur. Nah itu bahasa. Jangan kita maunya harus ya Allah. Nah, maunya gini, upayakan maksimal, lepas. Ya, ikhtiar, tawakal. Serahkan sama Allah, apapun nanti husnuzon. Nah, itu ya. Jadi kalau sudah berhadapan dengan masyiatillah, keinginan Allah, kehendak Allah, kita itu tidak ada apa-apa. Ya, jadi itu sebagai kajian yang membuka untuk edisi 261. Nanti kita infokan beberapa edisi lagi ya. Semoga sehat, panjang umur semuanya, insya Allah kita bisa bertemu beberapa pertemuan. Nanti sebelum lagi mungkin kita harus insya Allah online, maka kita mantapkan di waktu-waktu ini untuk bisa kita gunakan. Ya, ini sudah kita di dekat-dekat dan penghujung bulan Zulhijjah akhir ya. Sudah lewat tanggal ayam idnya sudah lewat, bulan sudah mulai mengecil, mulai menyusut. Dari pantauan kita, bukan ukurannya ya, dari pantauan kita sudah ukurannya tetap. Nah, tapi nanti akan ada pergantian 14:47 ya. Jadi insya Allah kita isi di beberapa kesempatan ini, kita manfaat waktunya sebaik-baiknya. Mungkin dalam waktu dekat juga nanti sebagai bentuk solidaritas, dukungan moral dan doa, harus memang ada di perwakimu. Ini saya dapat kabar dirujuk ke jamaah kita, orang tua kita, dan sering bersama kita. Dan demikian kita baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perbaik dulu. Bisa deh? Bisa. Gimana kan? Jam berapa nyampe? Ya baru inilah. Ya, saya dengar dari habis maghrib. Saya ke dokter aja barusan. Ya, masa baru ini sebelum sebelum maghrib.